Berapa jumlah korban terkini gempa Cianjur dan apa langkah BNPB dalam menangani gempa di Cianjur? Kita sudah terhubung dengan Kepala BNPB Suharyanto. Pak Suharyanto, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Kevin. Ya. Terima kasih Pak Suharyanto telah berbagi waktu bersama kami di Metro TV. Pak Suharyanto, apakah ada penambahan jumlah korban jiwa hingga malam hari ini? Sementara kami langsung berkoordinasi dengan petugas di lapangan, Mas Kevin, baik dengan BPBD, unsur TNI Polri yang ada di lapangan. Memang angkanya masih belum bulat, tetapi untuk sementara yang tercatat 46 orang meninggal dunia ini karena sudah terkonfirmasi di Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian sekitar 700 lebih luka-luka. Ini update terakhir, tentu saja ini akan berkembang terus, tapi sementara itu yang kami peroleh dan itu sementara yang bisa kami sampaikan ke awak media. Ya, Pak Suharyanto, ada data yang berbeda disampaikan oleh Bupati Cianjur, Pak Suharyanto. Pak Herman Suherman menyampaikan ada 56 korban yang meninggal dunia. Apakah memang datanya berbeda atau bagaimana? Nah itu tadi mungkin dari BPBD juga yang di lapangan tadi juga mengatakan baru 36, tapi dari Komandan Kodim ada 46. Ya itu Mas, nanti kami pastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah yakin, karena ini kan kadang-kadang bisa pendatanya terjadi double begitu. Ya. Kemudian ada yang didata di satu titik, didata lagi tempat lain. Nah, nanti kami akan pastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk kepastiannya gitu. Jadi kami tidak membenarkan data kami atau menyalahkan data dari Bupati Cianjur. Artinya puluhan memang sudah banyak yang meninggal dunia. Demikian. Baik, Pak Suharyanto, ini korban 46 yang meninggal dunia ini, data dari BNPB berasal dari daerah mana saja, Pak Suharyanto? Kalau berdasarkan dari kami, ini terkonsentrasi di 3 kecamatan. Kecamatannya ada di Cugenang, kemudian Kecamatan Cianjur, dan ada satu kecamatan lagi adalah Kecamatan Rancago, Kecamatan Cilaku. Ini yang 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur ini yang kami mendapatkan informasi terdampak cukup berat begitu, karena ada 1.360 rumah yang rusak berat. Di samping juga ada beberapa sarana ibadah, sarana pendidikan, kemudian juga ada toko, ada sarana ibadah yang rusak berat. Tapi di tempat-tempat lain juga bukan berarti tidak terdampak, tapi di 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur ini yang terdata di kami yang paling parah. Demikian, Mas Kevin. Oke, baik. Apakah ini artinya bahwa proses evakuasi ini memang konsentrasinya di 3 kecamatan ini, Pak Suharyanto? Ya, untuk sementara di 3 kecamatan ini untuk evakuasi korban yang luka-luka dengan meninggal dunia ini menjadi prioritas. Tapi juga di tempat-tempat lain juga kita kerahkan. Jadi yang bergerak di lapangan, unsur BPBD, BNPB, Basarnas, unsur TNI Polri, dan para relawan-relawan kebencanaan ini juga sudah mulai berdatangan ke lokasi. Dan pastinya untuk lebih pastinya lagi, besok pagi-pagi kami tim terpadu akan datang ke sana di bawah pimpinan Pak Menko PMK untuk memimpin secara langsung penanganan gempa di Kabupaten Cianjur khususnya dan Bogor, Sukabumi dan sekitarnya ini lebih terarah dan lebih baik lagi. Demikian. Baik, Pak Suharyanto, apakah proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini meskipun hari sudah cukup malam? Nah, ini tentu saja sekarang yang lagi diprioritaskan karena juga tim evakuasi tetap masih berjalan. Kita pun mulai menyiapkan tempat-tempat pengungsian bagi masyarakat, khususnya melewati malam ini. Semua sudah didirikan tempat-tempat pengungsian dan posko-posko. Untuk posko-posko penanganan ada 4 titik, ada tempat-tempat pengungsian, ada yang besar didirikan juga di depan pendopo. Kemudian juga kami mengirimkan
tenda-tenda besar dari BNPB, ada 47 tenda yang ukurannya satu tenda bisa muat 30 sampai 50 orang. Kemudian juga malam ini juga jam 7 nanti kami akan rapat koordinasi dengan KL terkait, ada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian SDM, Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian lembaga lainnya termasuk dari unsur TNI dan Polri untuk memetakan dan mensinergikan langkah-langkah dan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan di tempat bencana. Seperti contoh BNPB punyanya tenda-tenda besar untuk pengungsi dalam jumlah 30-50 orang. Tetapi seperti Kementerian Sosial punya tenda-tenda keluarga yang bisa diisi 3-4 orang. Ini juga kami kerahkan semua, sehingga nanti masyarakat di Kabupaten Cianjur yang bersedia untuk ditampung di tempat pengungsian, semuanya masuk ke tempat pengungsian. Tetapi mungkin ada 1-2 atau beberapa yang ingin tetap di dekat rumahnya masing-masing yang terkena dampak, karena mungkin banyak harta benda yang masih bisa diselamatkan, itu pun kami layani dengan menyiapkan tenda-tenda keluarga. Kemudian logistik, kami juga cek ke sana bahwa dapur-dapur umum ini juga sudah beroperasi, dan ini kebutuhan-kebutuhan tambahannya, besok juga kami akan drop, kami bawa logistik untuk memenuhi kebutuhan daripada para pengungsi yang tinggal di pengungsian, termasuk juga operasional kegiatan dalam evakuasi dan pelayanan daripada pengungsi. Untuk jalan-jalan yang ada yang longsor, Kementerian PUPR juga sudah mengerahkan beberapa alat ke sana, dan untuk membantu pendistribusian logistik, apabila ada tempat-tempat yang terisolir, ini juga kita sudah siapkan helikopter. Artinya semuanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi ini betul-betul tertangani dengan baik. Tentu saja ini tidak bisa sempurna dalam hitungan jam, pasti ada kekurangan dan kelemahan, ini akan kami perbaiki sehingga semakin lama semakin baik dan semakin sempurna. Seperti itu, Mas. Ya, Pak Suharyanto tadi disebutkan 1.360 rumah yang rusak ya, kalau saya tidak salah ya. Ini deteksinya ada berapa banyak jumlah pengungsi, Pak Suharyanto, yang saat ini ditangani oleh BNPB? Angka pastinya belum, tapi dengan jumlah yang rusak 1.360 rumah saja, kita bisa prediksi kalau itu pun dikalikan 3 ya berarti sudah 5.000-an pengungsi gitu. Belum lagi yang ada sarana ibadah, ada juga sekolah-sekolah, saya kira lebih banyak lagi pengungsi. Dan kalau kita lihat gempanya 5,6 skala Richter di darat dengan kedalaman 10 km ini termasuk gempa yang dangkal. Belajar dari pengalaman gempa-gempa sebelumnya, contoh misalnya yang hampir sama itu di Pasaman Barat begitu, itu rumah yang rusak itu sampai yang harus diperbaiki sekitar 2.000 rumah. Artinya data 1.360 ini masih akan berkembang terus, Mas. Dan ini memang menjadi PR atau tugas BNPB dan BPBD termasuk pemerintah daerah untuk segera mendata rumah-rumah masyarakat yang rusak. Karena rumah-rumah yang rusak ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaikinya. Demikian, Mas. Baik. Pak Suharyanto, ada 3 kecamatan yang terdampak paling parah. Apakah ada data perinciannya? Pak Suharyanto, sudah berapa total kecamatan maupun total kelurahan yang terdampak gempa ini? Apakah ada? Sementara masih pendataan, Mas. Baik. Mungkin nanti dalam kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan besok ini sudah bisa dilengkapi begitu. Ini desa-desanya ada Desa Rancagoong, Desa Libangan Sari, dan ada Desa Cijedil. Nah, ini rata-rata yang meninggal karena tertimbun itu yang di desa-desa yang tadi saya sebutkan. Untuk kondisi rinci pastinya kami mohon waktu, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Suharyanto mohon ditahan, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Suharyanto ya. Kita akan dengarkan dulu apa pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berikut ini. Pemirsa, kembali kita diskusi dengan Kepala BNPB Pak Suharyanto. Pak Suharyanto, mengingat jumlah bangunan rusak parah ini cukup banyak Pak ya, ada 1.300 lebih. Proses evakuasi apakah mengalami kendala Pak Suharyanto?
Yang saya dapat laporan di lapangan, alhamdulillah karena mungkin ini siang hari ya, sehingga proses evakuasi relatif berjalan lancar. Unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas juga sudah turun ke lapangan, termasuk BNPB. Kami sudah kerahkan tim ke sana. Sejauh ini berjalan lancar, Mas. Memang ada beberapa jalan putus tadi yang disampaikan di Kecamatan Cugenang tadi. Ya. Ini daerah Tapal Kuda, kemudian juga ya, yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur juga. Tapi ini sekarang prosesnya sudah dibuka begitu, udah PUPR juga sudah mengerahkan alat berat. Jadi sampai sejauh ini sementara proses evakuasi dan pencarian korban ini masih berjalan dengan baik begitu. Pak Suranto, apakah masih ada korban yang diperkirakan masih berada di reruntuhan bangunan? Ya, kalau prediksi kami dengan perkembangan korbannya yang cepat begitu ya, mungkin masih ada nih Mas, masih ada. Dan kita akan cari terus sampai dengan orang terakhir ditemukan, ibaratnya gitu. Ya makanya ada tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tergantung kondisi di lapangan. Tetapi tetap yang utama adalah keselamatan rakyat. Jadi setelah betul-betul diyakinkan, misalnya ada korban itu sudah semuanya ditemukan, baik yang selamat ataupun meninggal begitu, itu baru dinyatakan tanggap darurat. Kalau baru 1 hari kami yakin memang masih ada gitu, tapi mudah-mudahan sudah tidak terlalu banyak lagi. Demikian. Baik, bisa menghubungi kemana Pak Suranto apabila ada masyarakat yang mencari anggota keluarganya? Nah ini kalau memang di sana tadi pada saat terjadi gempa memang listrik mati begitu, kemudian alat komunikasi juga sinyalnya lemah. Banyak dari warga masyarakat yang tidak bisa komunikasi langsung. Kami pun dari pusat agak sulit juga pada saat awal-awal berkomunikasi dengan kepala BPBD misalnya atau unsur BPBD setempat, karena mereka pun ada di lapangan membantu masyarakat. Kami punya call center Mas, jadi silakan warga masyarakat menghubungi 117 untuk BNPB, kemudian ada 115 untuk SAR. Jadi di 2 titik ini bisa mencari informasi, mudah-mudahan segera kami layani dan kami teruskan ke lapangan biar jelas itu yang mencari sanak saudara, keluarga yang mungkin untuk dari tadi siang sampai sekarang tidak bisa berkomunikasi. Demikian Mas. Baik, Pak Suranto, imbauan kepada warga Cianjur seperti apa untuk malam hari ini Pak Suranto? Apakah mereka diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing? Jadi tadi Kepala BMKG dan kami dampingi sudah jelas dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, beliau adalah ahlinya, sudah menyampaikan bahwa memang sejak terjadinya gempa utama 5,6 skala Richter tadi, sudah ada 14 kali gempa susulan. Dan memang gempa-gempanya itu relatif lebih kecil begitu. Tetapi sampai saat ini juga tidak ada yang menjamin bahwa nanti bisa kecil terus. Ya, kita tidak inginkan tiba-tiba ada yang lebih besar. Sehingga kepada masyarakat, meskipun sekarang sudah dinyatakan gempanya kecil-kecil, tetapi tetap waspada, hati-hati. Dan sebaiknya untuk sementara 1-2 hari ini tinggal di tempat pengungsian, baik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah ataupun mungkin yang dibangun sendiri di depan-depan rumahnya, itu silakan digunakan. Nanti tentu saja secara lambat laun, secara hari demi hari akan lebih baik lagi, sempurna. Memang kalau baru pertama ini mungkin ada keterbatasan terkait dengan tempat, logistik ini, mohon disadari yang penting keselamatan dulu, jangan kembali ke rumah dulu, apalagi rumahnya yang sudah retak-retak, sudah kelihatan tidak kokoh lagi begitu. Khawatir nanti ada gempa walaupun tidak besar, tetapi kondisi rumahnya sudah tidak sekokoh sebelum gempa, ini berbahaya. Jadi gempanya ini tidak membunuh manusia, yang membunuh adalah reruntuhan bangunan yang rubuh akibat gempa. Nah ini kalau misalnya kita tidak tinggal di bawah reruntuhan, misalnya di tempat terbuka, ya mungkin resikonya akibat gempa itu lebih kecil daripada
kita berada di bawah bangunan yang tidak tahan gempa. Seperti itu Mas, terima kasih. Baik Pak Suharyanto, kita tunggu nanti data-data terbarunya. Kita berharap semoga kemudian proses evakuasi bisa berjalan lancar dan masyarakat juga tidak panik namun tetap waspada akan potensi gempa susulan. Terima kasih Pak Suharyanto telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Pak Suharyanto.